baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Kasih setianya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukur, memuji, menyembah, muliakan Dia. Allah itu baik. Allah di dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Yes, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Tepuk tangan, Tuhan Yesus kita luar biasa. Yes, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan Yesus. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Yes. baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yes. Angkat jempol saudara, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, Dua jempol. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk lamanya, sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Dari untuk sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus kembali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku cinta engkau. Petrus ditanya 3 kali, karena dia menyangkal 3 kali. Kita tidak perlu menyangkal, lalu menyatakan cinta kita mulai hari ini, saat ini. Katakan cinta dia, cinta dia. Cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Engkau Allah dan Rajaku, Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkaulah hidupku, Yesus. Engkau segalanya bagiku, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Yes, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Bapa di surga kepada kita, diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia telah mati menjadi tebusan bagi dosa kita. Kasih dari Bapa begitu besar, dinyatakan begitu dahsyat oleh pengorbanan Yesus. Adalah layak kalau Yesus bertanya, apakah Engkau mengasihi aku? Bukan hanya kepada Petrus, juga kepada saudara dan saya. Hari-hari ini pandemi belum selesai, pencobaan belum habis, bisa silih berganti. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari kepadamu. Yang terpenting, katakan, ku cinta Engkau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya terus menerus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah kami tidak mampu menolong kami dari api yang membara, kami tetap tidak akan menyembah kepada kaisar, tidak menyembah kepada ilah Babel. Kami akan tetap setia, tidak menyembah kepada Nebukadnezar. Dan Allah membela iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pastikan hari ini cintamu kepada Yesus di akhirnya akhir zaman ini makin deep, makin dalam. Katakan bersama-sama, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah dan Rajaku Yesus. Kekasih dalam hidupku Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita sembah. Tanpa ada permohonan apapun, mari sembah.
sembah Yesus. Kira lama syandara lama syandara lama naikkan pujian penyembahan, naikkan bahasa barumu. Bagi yang belum bisa bahasa barumu, mulai panggil Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih hidupku, Engkau mempelai surgawiku. Ku puji, ku sembah dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah, ku sembah. Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang mulia. Makasih. Darahmu Yesus menebus dosaku. Bilurmu Yesus, 1 Petrus 2:24, menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan, penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuh. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ku mau jadi muridmu. Yesus, ku mau jadi mempelaimu. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus, ku mau jadi murid.
Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang menebus hidup kami melalui Yesus Kristus yang dikorbankan buat kami. Dan akhirnya jadi mempelai surgawi kami. Terima kasih Roh Kudus yang menyempurnakan, yang mengurapi dan menyertai kami. Terima kasih Tritunggal yang esa sembah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sobat Penyembah, kita jumpa dalam program Worship at Home. Hari ini telah hadir hambanya, pakar keluarga bahagia. Dari wajahnya kelihatan wajah sangat bahagia. Beda sama Bapak. saya mulai belajar bahagia. Amin. Amin. Wajah saya wajah mujizat, Pak. Jadi beliau adalah Pastor Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Ya. Ibu juga doktor untuk Bu Esther. Dan mereka sama-sama melayani. Tapi supaya akrab saya panggil Pak Jarod dan Bu Esther aja ya. Ya. Biar lebih gampang. Panggil Mas juga boleh. Mas Jarod dan Mbak Esther, boleh? Biar awet muda. Atau Koh Jarod dan Ci Esther. Saya Mas Ardono nih. Tema kita sangat menggetarkan. Saya aja mau belajar dari mereka, yaitu pernikahan neraka atau pernikahan surga. Saya sengaja dulukan neraka karena memang itu kalau film biar seru dulu. Yang neraka seperti apa, baru surga. Film ini Anda yang pilih. Sekarang saya mulai dan ini sangat surprise karena sering Pak Jarod kan mawang buana sendirian. Ini ada Bu Esther nih paket lengkap. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Mbak Esther. Pak Jarod bisa jelaskan kenapa dibilang pernikahan neraka? Mengapa dibilang pernikahan neraka? Dari sisi Mas Jarod. Banyak laki-laki di sana ini merasa aduh, neraka ini gitu. Bukan pengalaman saya, bukan. Saya mau bela diri dulu. Silakan. Ya, begini. Kan orang itu menikah selalu ada harapan. Ya, orang apapun juga sebenarnya ada harapan. Harapannya kan bahagia, dimengerti, wah, mendapat seks yang luar biasa dan seterusnya. Nah, lalu begitu menikah ternyata semua itu tidak semua yang terjadi itu seperti yang diharapkan. Bahkan kebalikannya. Nah, itu yang membuat akhirnya kecewa, marah, kepahitan, berantem, bertengkar. Ini bukan pernikahan surga tapi neraka ini. Neraka gitu. Tapi nggak boleh keluar. Disebut enggak? Ya. Disebut pernikahan neraka karena ini lagi, karena menganggap bahwa pasangannya kayak setan gitu loh. Padahal dia juga setan. Iya, nikah sama setan ya setan juga kan. Jadi dia mengharapkan pasangannya tuh wah rohani, baik, kayak malaikat. Bahkan mungkin dulu yang dipilih pun sudah kategorinya misalnya dia menikahi ketua kaum muda atau bahkan pelayan Tuhan. Tapi begitu menikah itu di luar pengharapannya kok kayak setan gitu loh. Jadi ya kalau setan sama setan menikah ya neraka dong. Dua setan dikurung dalam neraka gitu ya. Waduh, gawat. Bu Esther, sebelum Pak Jarod lagi nih. Kenapa banyak istri-istri merasa pernikahan saya ini sama suami saya ini kayak pernikahan neraka banget? Dari sisi ibu nih, silakan Bu. Iya, soalnya kan dulu waktu nikah kan membayangkannya jadi Cinderella gitu ya, dituruti, diladenin. Waktu nikah ternyata dikebukin, dimarahin, disuruh-suruh terus gitu. Melayani terus. Iya, siang malam. Iya. Jadi harapannya ternyata kecewa begitu. Diperkosa tiap hari. Aduh, jawabannya Mas Jarod sangat berat ini. Nah, sekarang kembali ke Mas Jarod. Ciri-ciri suami istri yang sedang merasakan pernikahan neraka seperti apa? Tolong pemirsa, termasuk kameramen semua ini cek. Apakah Anda memiliki ciri ini? Jadi saya minta 5 ada. Ciri-ciri pernikahan neraka. Saya juga akan cek ini. Kalau ada saya harus bertobat hari ini. Silakan. Ya, saya sih belum pernah ke neraka. Dan tidak punya cita-cita ke sana. Ya, ke surga juga belum pernah gitu ya. Saya pengen ketemu sih pendeta yang naik ke surga.
Pendeta yang naik ke surga itu turun lagi. belum diterima di sana. Makanya balik lagi. Iya. Tapi begini, ya sorga neraka ada di Alkitab, gitu ya. Jadi misalnya contohnya orang kaya yang mati lalu masuk neraka, kan ada ayatnya kan ceritanya. Lalu dia berteriak, Abraham, saya minta air gitu ya, kehausan. Berarti ada keinginan minum, tapi nggak ada minum. Berarti esensinya apa tuh? Ada keinginan, tapi nggak dipenuhi. Nah, menikah itu kan sebenarnya juga untuk memenuhi keinginan. Ya. Ya kan? Pengen bercinta, pengen makan, pengen diterima, taunya ditolak, ya. Pengen bahagia, taunya sengsara. Kalau laki-laki pengen dihargai, ya laki-laki kebanyakan menikah itu untuk alasan biologis, ya untuk seks, katakanlah begitulah. Tapi ternyata nggak mendapat. Ya, jadi itu membuat keinginan tapi nggak dipenuhi. Nah kalau orang misalnya minum gitu ya berapa jam lagi masih bisa lah. Tapi kalau sampai di neraka itu kan menurut saya kekekalan. Keinginan masih ada tapi nggak dipenuhi. Wah itu neraka banget lah. Nah pernikahan akan menjadi seperti neraka ketika keinginan-keinginan itu tidak dipenuhi. Dan itu keinginan yang prinsip, bukan keinginan yang sekunder. Ya kalau laki-laki prinsip kan seks. Iya. Atau prinsip itu gini loh. Keinginan yang memang bisa dipenuhinya dalam pernikahan. Iya. Kalau misalnya nih, saya pengen makan, kan saya bisa beli sendiri dong makanan. Saya pengen dihargai, saya di perusahaan, saya sukses, saya dihargai. Atau saya berhasil, saya punya uang, saya bantu-bantu orang gitu ya, dihargai juga. Tapi keinginan suami istri, yang khasnya suami istri, ya menurut saya hubungan suami istri. Itu kan gak terwakilkan. Dan nggak bisa dicari di mana-mana. Nah, kalau keinginan itu nggak dipenuhi terus, ya jadi neraka, pasti menjadi seperti neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu wanita nggak memenuhi? Ke istri dulu boleh ya? Biar dia jawab. Ibu. Kenapa ada wanita harusnya menikmati hubungan suami istri, tapi justru menolak gitu. Bahkan merasa wanita itu agak, mohon maaf, tadi itu diberkaos itu. Ya kan wanita tuh kan pada dasarnya pengen dimintanya dengan lembut, dipenuhi dulu hatinya dengan cinta, dengan ya keperluan hidupnya. Tapi masalahnya suami itu nggak ngerti, pokoknya minta dan harus. Nah itu yang bikin akhirnya. Bukan saya loh ya. Ada yang bilang gini Bu Esther, pesawat tuh kalau mau landing muter dulu, cari posisi aman baru landing. Tapi ada nih suami yang nggak muter-muter langsung tabrak aja. Nah tolong jangan begitu ini. Padahal kalau dia muter-muter dulu kita kan siap dulu gitu loh, mau dilandingin. Satu, karena tidak memenuhi kebutuhan istri. Dua, mungkin caranya ya. Caranya sih ya. Dan juga kebutuhan istri yang lainnya tidak dipenuhi. Masih ada buku yang tentang bahas 5 kebutuhan suami dan istri berbeda, ada kan nih? Boleh diringkas, pasti hafal. Jadi gini, kebutuhan laki-laki itu terutama adalah dihormati. Ya kan dia diciptakan sebagai kepala. Maka dia punya kebutuhan yang kuat. Jadi setiap hari wanita bilang, istri bilang, hormat gerak. Gitu. Jadi kebutuhan untuk dihormati. Tapi sebenarnya kalau semua orang juga kebutuhan untuk diterima apa adanya. Karena mengasihi berarti menerima. Ketika orang diterima, dia merasa dikasihi. Jadi kebutuhan dihormati, kebutuhan dikasihi. Kebutuhan untuk diakui. Memang tidak sempurna. Kita tuh gak sempurna, tapi ada kebutuhan untuk diakui bahwa benar, bahwa baik, diakui sisi baiknya, diakui kehebatannya. Nah ini membuat laki-laki merasa laki-laki banget. Nah, kalau pengen menjadikan suaminya menjadi pria sejati, maka hormati dia, akui dia. Nah, lalu berikan dia kesempatan mengambil keputusan. Karena laki-laki itu merasa bahwa kalau aku yang mengambil keputusan berarti gue pemimpin gitu kan. Nah makanya banyak laki-laki yang menderita selain keinginannya nggak dipenuhi kalau istrinya dominan. Dia nggak pernah ngambil keputusan, istri terus yang ngambil keputusan gitu. Ini membuat dia merasa bahwa aku nggak berperan, aku nggak dihargai. Lama-lama ketika dia dihargai pun mungkin dia akan berkata, terserah kamu dah. Udah terserah.
udah pasrah. Nah, ini istilahnya kelaki-lakiannya sudah hancur dalam arti dia udah merasa nggak dihargai, merasa nggak berguna, merasa nggak berfungsi, lalu mengambil keputusan pun selama ini nggak pernah. Begitu dikasih kesempatan pun loh ya, mungkin ketika istrinya bertobat nih, wah kalau gitu kita kasih kesempatan dia deh, udah nggak mau dia. Alas lah ya. Terserah kamu dah gitu. Karena apa? Kalau dulu ngambil keputusan disalahkan, nggak dihormati. Nah, ini hal-hal yang membuat seorang laki-laki merasa bahwa ya kalau gitu kenapa saya pertahankan, walaupun itu salah gitu ya. Tapi kalau mencoba memahami kenapa akhirnya dia selingkuh, mengapa akhirnya dia mengambil keputusan menceraikan istrinya, karena dia merasa nggak dihargai. Nah, tapi yang paling pantang sebenarnya bagi laki-laki itu kalau dikhianati. Kan banyak laki-laki yang misalnya ketika dia nggak dihargai masih sanggup, ketika nggak dihormati dia mendapat penghormatan dari tempat lain. Ya. Nah, ketika dikhianati, makanya begini, kalau seorang suami selingkuh, cukup banyak istri yang mau menerima kembali. Tapi ketika seorang istri selingkuh, jarang ada laki-laki yang mau terima kembali. Bahkan baru dengar seolah-olah diduga selingkuh aja udah heboh. Nggak ada buktinya, nggak ada. Ya karena emang dia nggak bisa dikhianati. Pengkhianatan itu benar-benar nganggap dia udah itu kayak dalam satu kata pengkhianatan. Ya tadi nggak dihargai, nggak diterima, itu menjadi digabung jadi satu dalam pengkhianatan. Bapak belum sebut untuk terakhir kebutuhan seksnya? Itu udah pasti. Kok biasanya ingat ini lupa ya? Jadi laki-laki menikah untuk kebutuhan biologis. Maka ketika itu nggak didapatkan, nah ini tergantung ya. Tentu ada laki-laki yang model kayak Rasul Paulus gitu, yang memang sanggup untuk mencari kebahagiaan dari tempat yang lain. Tapi kan nggak semuanya bisa begitu. Ya. Bu Esther sekarang, Ya. kalau jawaban Mas Jarod begitu menohok untuk para pria, sekarang dari pihak istri, bagaimana dari sisi istri menurut Bu Esther? Supaya bahagia. Ya. Ya, istri itu supaya bahagia itu dikasihi, ya. Dikasihi cinta, dikasihi uang. Saya tahu itu. Karena itu membuat rasa damai, aman. Lalu hormon-hormonnya pasti produksi, jadi siap. Mungkin itu, Pak. Ya. Nggak banyak-banyak dia. Nggak banyak-banyak, dikasihi dan rasa aman. Jadi kan kalau dicintai itu apa sih? Ya kebiasaan kan sama kembali lagi juga kayak mau diterima apa adanya, mau dipahami. Kan banyak wanita tuh, kamu tuh mesti memahami saya dong, kamu mesti memahami saya dong. Jadi kalau misalnya kasih kayak apa, yang memahami, yang menerima. Kembali lagi yang menerima ini sebenarnya nggak laki, nggak perempuan, semua orang butuh diterima. Benar, Pak Jarod, ada buku yang mengupas bahwa kebutuhan utama suami istri itu pertama sama, yaitu diterima tanpa syarat. Ya. Tapi yang kedua, wanita itu suka didengarin, yang pertama. Tapi pria adalah seks. Benar ataukah tidak? Ya, jadi kebutuhan laki-laki menikah untuk kebutuhan biologis, sedangkan wanita kebutuhan psikologis, gitu kan? Nah, dia merasa, nah kebutuhan psikologis itu kan kebutuhan untuk merasa dicintai. Nah, tergantung sebenarnya wanita jenis yang mana nih. Ada yang merasa dicintai ketika dia didengarkan, karena dia banyak ngomong. Tapi kalau dia wanita pendiam, atau mungkin dia lebih merasa dicintai kalau dia bersama-sama. Jadi dia lebih senang kalau ya pokoknya suami itu ada waktu buat dia, kebersamaan. Pokoknya suami yang baik memenuhi kebutuhan psikologis istri tergantung keunikan istrinya. Yeah. Kan ada yang juga bahasa cintanya tadi misalnya ada pemberian ya. Dia suka workshop ya. Suami work, istri shop gitu ya. Nah, itu ya harus kalau dia dipenuhi kebutuhan itu dia merasa dicintai. Ada juga istri yang merasa dicintai kalau dia dikasih barang kan, dibeliin tas bermerek, dibeliin lipstik, beliin hadiah, pokoknya dia bener-bener senang. Tapi ada juga enggak loh. Jadi laki-laki lain lihat, kalau dia istrinya bahagia banget ya, suaminya suka beliin barang, dibeliin, dimarahin malah, kamu jangan beli barang yang nggak perlu gitu kan. Jadi dia bilang minta mentahannya aja. Jadi tetap, tapi intinya semua jadi apapun caranya menunjukkan bahwa aku dicintai. Ketemu Mas Jarod pertama kali itu buat Bu Esther anugerah atau bencana sih? Waktu di kampus ITB Bandung. IPB Bogor. Ya. Anugerah kok Pak, aku happy kok. Anugerah yang buat bencana gitu. Bencana buat anugerah dan anugerah ya. Anugerah. Itu surprise. Ya, jadi awalnya memang
doa saya selalu berdoa, Tuhan saya tidak mau pacaran, saya mau langsung ketemu yang calon suami. Jadi ini pacar saya pertama kali dan yang terakhir. Pacar pertama, suami terakhir. Suami itu. Ya, saya memang minta sama Tuhan, Tuhan saya minta yang Jawa. Wow. Jawa-Jawa ratingnya naik. Kenapa? Karena ayah saya seorang gembala sidang. Pernah jemaatnya itu datang konseling bawa anaknya. Dan kebanyakan papa saya itu jemaatnya Tionghoa. Ya, nah ini teman saya, anaknya itu teman saya. Pacaran sama Jawa. Orang tuanya nggak setuju. Lalu menghadap ke papa saya minta nasihat. Papa saya bilang nggak apa-apa, yang penting sama-sama anak Tuhan, suku itu nggak masalah. Ya. Lalu orang tua ini bilang, ya om enak ngomong, bukan anak om. Coba anak om dapet Jawa gimana? Itu saya denger. Jadi saya bilang, oke Tuhan, saya jadi alat peraganya Tuhan, nanti saya dapat Jawa, it's okay. Wow. Jadilah kepadanya sesuai perkataannya. Itu. Powerful ya. Begitu dia datang, karena ada banyak saingan. Ya, ya. Saya- Tambah lagi satu, saya Ya. minta yang miskin. Aneh kan? Kenapa? Supaya bisa diajak naik sama-sama. Iya, waktu itu saya pikir kasihan dong kalau semua orang cari mantu yang kaya. Yang miskin nggak kebagian. Oke, waktu di IPB Bogor kan ada banyak yang datang nih, kumang-kumang. Selain Mas Jarod nih. Nah, bagaimana cara menyeleksinya? Waktu saya ulang tahun, saya minta Iya. Tuhan kalau ulang tahun saya ditembak. Itu datanglah 3 cowok. Kita akan buat filmnya ya. Web series. Jadi rupanya dia berdoa, yang pulang terakhir itulah jodoh dari Tuhan gitu. Untung saya nggak pulang-pulang waktu itu. Kuat-kuatan lah saya pikir. Sudah hampir pulang ya. Pokoknya saya nggak mau pulang aja saya. Pulang terakhir saya begitu gitu. Ternyata Jadi doanya dia. tiga-tiganya datang. Tiga-tiganya datang, tapi yang Jawa cuma dia dan yang paling miskin dia. Pulang terakhir. Cuma untung agak ganteng sedikit ya. Kalau jelek habis sudah. Dulu jelek loh Pak, jerawatan. dulu jelek. Udah jelek miskin hidup lagi. Agak mirip-mirip sama saya. Jadi akhirnya mereka pulang ya, satu, Pulang. kedua Ini nggak pulang. pulang-pulang. Satu dua tuh udah nyatakan cinta, Enggak, tapi ngasih hadiah. ngasih. Oh, itu orang kaya ngasihnya besar. Ini nggak Mata. Mas Jarod ngasih apa? ngasih apa-apa. Kasih surat cinta. Orang kalau pacaran saya yang bayarin kok Pak. Setelah surat dikasih, Mas Jarod deg-degan enggak? Kalau saya sih yakin banget. Yakin. Yakin. Karena saya juga waktu itu berdoa kan, Tuhan saya mau menikah itu bahagia. Nggak kayak di neraka, tapi kayak di sorga gitu kan. Nah, jadi saya nggak cari pacar. Saya cari istri. Jujur waktu saya SMP, saya SMA, jadi kalau dia ini, saya pacar pertamanya dia itu pacar ketiga saya. Karena SMP pernah punya, SMA pernah punya, lalu Itu kuliah. cinta monyet rasanya, Pak. Iya, dulu maunya King Kong. Gitu kan. Gorila. Lalu begitu saya bertobat, Tuhan saya nggak mau cari pacar, saya mau cari istri gitu. Nah, waktu saya mencari istri itu saya udah berdoa. Ya kayak dia juga berdoa minta tanda kan, saya berdoa minta tanda. Maka begitu tanda-tanda itu digenapi, saya yakin ini adalah istri yang dari Tuhan yang akan membawa saya ke sorga. Tandanya apa yang Mas Jarod minta? Jadi saya dulu minta gini, Tuhan, saya cari anak pendeta. Dia anak pendeta gitu kan. Saya minta dia aktif di pelayanan persekutuan. Karena waktu itu tahun 82, 85 itu persekutuan masih ada beberapa gereja yang anti, dianggap kayak sesat. Sedangkan bagi saya waktu itu lagi kayak, wah senang-senangnya persekutuan, ini kesatuan tubuh Kristus dan segala macam. Saya lahir baru di persekutuan gitu kan. Jadi saya pengen anak pendeta, aktif di persekutuan, guru sekolah minggu gitu. Tinggi di bawah saya 5-10 cm maksimum gitu. Putih, udah Cantik. Harus jujur, cantik harus. Itu digenapi semuanya. Nah, terus saya minta yang satu pelayanan dengan saya. Jadi kan dulu saya itu melayani Bogor Presenter, ada banyak pos PI. Lalu Tuhan, kalau jodoh dari Tuhan, nanti Tuhan atur supaya dia pelayanan satu pos PI dengan saya. Nah itu digenapi semuanya, yakin saya udah. Baik, sekarang kita masuk kepada
inti persoalan pernikahan neraka atau pernikahan surga. Mas Jarod kan keliling Indonesia, khotbah keluarga, ayat-ayat tentang bercumbu-cumbuhan apal, perceraian apal, bahagia apal. Nah, sekarang kebanyakan keluarga-keluarga di Indonesia ini kalau dipresentasikan, tentunya yang anak Tuhan ya, yang orang percaya, berapa persen yang kondisi mereka pernikahannya presentasinya neraka sekian, surga sekian, kira-kira aja. Saya tahu tidak dibuat survei tapi perkiraan aja lah. Susah karena nggak ada angka penelitian ya. Iya. Bisa. Tapi kalau misalnya melihat masalah yang ada banyak banget ya. Jadi tapi saya nggak ada data valid. Tapi cukup banyak. Kalau lihat masalah kan banyak, hampir semua. Semua keluarga pasti bermasalah, cuma levelnya beda. Dari lagunya keluarga itu menyanyi ketahuan ya. Kemarin kan di Bandung ya yang antri pengadilan negeri mau cerai, sampai pada jajar-jajar ngantri mau cerai. Jadi semua keluarga pasti ada masalah, gitu kan? Cuma levelnya kan sampai ada yang bercerai, ada yang cuma diem-dieman, gitu. Ada yang pisah kamar, ada yang pisah rumah, ada yang nggak saling bicara. Bahkan kalau pelayanan ada yang pelayanan sendiri-sendiri, kebaktian dijamin sendiri-sendiri. Jadi dengan levelnya masing-masing, tapi semua keluarga ada masalah. Oke, sekarang setelah banyak kami rindu lewat worship at home ini, Mas Jarod dan Mbak Esther menjadi berkat untuk kalau keluarga-keluarga yang sedang di neraka ini merasa dua setan dikurung dalam rumah sebagai neraka. Karena kalau mungkin nerakanya itu penjara ada batas keluarnya. Tapi kalau pernikahan nggak boleh keluar, nggak boleh bercerai. Ya. Sehingga mereka bahkan berdoa, Tuhan bikin dia mati Tuhan. Nah Pak Jarod kan udah bilang di season sebelumnya, yang mengharapkan pasangan mati dia akan mati duluan. Aku ingat itu. Jadi bagaimana sekarang keluar dari zona pernikahan neraka pelan-pelan menuju ke pernikahan surga dari versi Mas Jarod? Iya, mungkin saya mau kasih tahu ke pemirsa ini ya. Kita kan tinggal di dunia ini, semua orang pasti berdosa. Jadi sebenarnya yang menjadi akar masalah adalah dosa. Ketika manusia berdosa, maka manusia menjadi tawanannya setan. Diperbudak oleh setan atau diperbudak oleh kedagingan. Nah itu yang membuat pernikahan atau kehidupan ini seperti neraka. Tapi ketika seseorang berani mengambil keputusan untuk bertobat itu berarti berbalik dari dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lahir baru, bukan cuma lahir baru tapi hidup baru. Nah, maka saya percaya kehidupan baru itulah yang akan memulai ya, kita ini memiliki pernikahan yang baru. Dan tentunya ini nggak bisa cuma satu pribadi. Ya, tapi dimulai satu pribadi saja, itu saya percaya akan ada perubahan. Itu intinya terutama dari situ, karena tanpa lahir baru, tanpa Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa berubah. Dimulai dari salah satu dulu. Salah satu. Karena suami yang garang, suami yang galak bisa dimenangkan oleh istri yang saleh ya. Idealnya memang suami dulu, tapi kan selalu kondisi ini kadang-kadang tidak ideal. Ya. Nah, kalau sampai suaminya yang tidak bertobat, ya istri yang bertobat, karena istri bisa memenangkan. Istri bisa memenangkan, asal istri ini bertobatnya sungguh-sungguh gitu kan. Lalu dia bawa kepastian keselamatan ini kepada suaminya dengan cinta, dengan penundukan, dengan ketaatan. Tadi kembali kepada kebutuhan laki-laki. Kebutuhan laki-laki kan dihormati, ditaati. Maka juga 1 Petrus pasal 3 itu tepat sekali. Hai istri, tunduk, taat, supaya dengan demikian kalau ada mereka yang tidak percaya dengan firman, maka tanpa perkataan engkau akan memenangkan suamimu. 1 Petrus 3, 1 sampai ayat 3. Jadi istri dilarang mengkhotbahi suami. Iya, karena kan tanpa perkataan. Tanpa perkataan. Gitu. Kalau istri ngkhotbahi suami, habis sudah. Suami akan dimenangkan kalau istri tunduk dan tanpa perkataan. Suami tidak akan dimenangkan kalau istri menanduk dan kebanyakan perkataan. Jadi ini memang nggak bisa. Hukumnya adalah tunduk dan tanpa perkataan. Itu kalau kondisi tidak ideal, di mana istri yang lahir baru dulu untuk membawa keluarganya yang seperti neraka ini menjadi seperti surga. Salah satu bertobat ya. Kalau bisa suami dulu. Idealnya. Kalau bisa wanita. Ibu boleh sambungkan setelah bertobat. Saya udah tobat nih. Tapi pasanganku nggak tobat-tobat.
saya sudah betul-betul bohwat gitu ya, sampai mbohjai gitu ya. Gimana Bu Esther? Ya, jadi dalam pernikahan tuh jangan menuntut ya. Yes. Nuntut, diperhatiin, nuntut, akhirnya kita kecewa. Ya, jadi tapi memberi kebahagiaan. Ya, memberi apa sih kebutuhan suami tadi? Ya, seks lah, dihormati lah, beri. Nanti kita justru akan menerima kebahagiaan. Jadi kalau tadi Pak Jarod bilang salah satu harus bertobat. Ising waras dulu dah bertobat ya. Berilah, melayani. Batu sekeras apapun kalau ditetesin air tiap hari pasti berubah. Ya, apalagi suami kan bukan batu. Ya. Atau pasangan gitu ya. Kasih aja kebaikan, tabur kebaikan, pasti suatu saat berubah. Jujur, sebagai pakar keluarga bahagia tentu sekarang sudah oke semuanya. Zaman dahulu awal-awal pernikahan pernah mengalami struggling gitu. Sehingga Mbak Esther merasa, aduh, Salah. judul bukan dulu sekali, silakan. Enggak sih, saya udah tahu ini dari Tuhan ya. Jadi saya yakin ini nggak mungkin salah. Itu yang menolong ya. Itu yang menolong. Dari Tuhan. Walaupun Iya. agak berat waktu awal-awalnya. Enggak juga sih. Enggak Dia juga, ya? yang ngerasa berat sama saya nggak berat. Bagus. Ayo, mari sekarang. Kita bongkar-bongkaran nih. Jadi gini, Kelihatannya kok ingin lebih rohani Bu Esther ya waktu itu ya. nggak kan dia tipe pragmatik, jadi stabil dia. Iya. Dia jadi nggak banyak mikir yang negatif gitu. Jadi ya hidup tenang, nyaman. Nah saya ini orangnya banyak pergumulan, berarti mudah kayak saya punya nama baptis itu Petrus lagi ya, banyak up and down. Jadi bisa ragu-ragu sendiri. Jadi saya padahal udah berdoa minta tanda, sudah yakin, udah segala macam dari Tuhan gitu. Begitu menikah kan tetap aja ada masalah, ya terutama masalah benturan kepribadian. Saya sanguin, dia pragmatik. Saya tipe intim, dia tipe stabil. Lalu dari segi ekonomi berbeda. Nah, ketika ada benturan-benturan kepribadian itu saya mulai mikir gitu ya, kok kayaknya salah ya gitu. Tapi yang paling berat adalah waktu itu ya, awal-awal pernikahan, saya tuh senang sekali pelayanan untuk misi ke pedalaman. Nah, waktu saya misi ke pedalaman, bahkan Unreached People Group lebih tepatnya lagi, dia boleh katakan tidak pernah ikut. Nah, saya yakin itu misi itu dari Tuhan, pelayanan itu. Tapi kok dia kayak nggak support, gitu kan? Nah, karena saya yakin sekali itu pelayanan dari Tuhan, dia nggak support, kalau gitu bukan dari Tuhan dong. Nah, itu saya sempat berpikir begitu. Sampai akhirnya saya yang retret pribadi. Dan dari retret pribadi itu, saya harus melayani, tapi kan tidak harus ini. Nah, waktu saya retret pribadi itu, dulu waktu kita pacaran sama-sama ngajar sekolah minggu di pelayanan anak. Maka akhirnya kita mulai bangun Happy Holy Kid. Jadi ketika kita bergerak ke pelayanan keluarga, terus kita bisa bersama-sama lagi. Nah, dari situ tuh, berarti saya bukan salah menikah. Dulu saya salah pelayanan. Dalam arti melayani ini kan banyak banget. Tuhan kan punya rencana spesifik buat saya. Nah, ketika sudah menikah, tentu saya harus mulai berpikir panggilan kita. Bukan panggilan saya lagi. Ya. Nah, dulu saya dulu sudah menikah. Tapi saya masih selalu berpikir bahwa Tuhan, apa panggilan saya dalam hidup ini? Itu. Lalu ya istilahnya sok ngeroh gitu ya, sok rasuli gitu ya. Wah, saya yakin banget menjadi di dunia ini menyelesaikan amanat agung, menggenapi syarat kedatangan Tuhan sehingga suku-suku yang terabaikan yang belum diselesaikan saya mau selesaikan. Udah biar Tuhan cepat datang gitu. Dan lalu keyakinan itu kuat sekali, tapi istri nggak bisa bareng-bareng. Karena ini menjadi kuat banget. Lalu, wah kalau begitu apa jangan-jangan bukan dari Tuhan. Itu sempat bergumul seperti itu. Nah, itu dari pergumulan itu bisa merembet ke yang lain. Tapi sebenarnya ada akar di situ. Kalau saya waktu itu. Nah, ketika akar itu saya istilahnya, tidak mudah. Karena kalau sebagai hamba Tuhan yakin banget ini dari Tuhan, itu untuk berubah kan kayak lari dari visi, lari dari panggilan itu kan. Tapi ketika betul-betul menikahnya udah bener, peristiwanya betul, dari Tuhannya benar. Kalau begitu, kalau menikah adalah komitmen untuk hidup bersama-sama, untuk menjalani hidup ini bersama-sama, termasuk melayani bersama-sama. Nah, ketika ada permasalahan di areal itu, ya sudah, kita retret lagi, mundur, lalu akhirnya kita mengambil keputusan, saya akan banting setir. Maka waktu itu kan tahun 98-an itu kan saya banting setir pelayanan kan. Dari misi, pindah ke anak, lalu dari penggembalaan
tim di gereja, keluar di yayasan, itu semuanya dalam rangka kayak mengatur ulang kehidupan. Nah sejak itu klik ketemu keluarga bahagia. Waduh, ternyata emang kita dirancang Tuhan untuk ini. Nah sekarang ini yakin banget nih kita dirancang untuk ini, itu kita gitu deh, bukan saya gitu kan. Jadi kita bisa bareng-bareng dalam pelayanan. Jadi teman-teman yang sudah menikah, ingat jangan panggilan saya, pelayanan saya, tapi Panggilan kita. Yang pertama tadi bertobat untuk menuju pernikahan surga. Ya. Salah satu bisa dimulai dari suami yang ideal, kalau nggak bisa istri nggak apa-apa. Yang kedua Mas Jarod, setelah bertobat cukupkah atau ada hal-hal yang harus dipenuhi supaya menuju keluar dari pernikahan neraka menuju pernikahan surga? Ya, kalau saya buat ini begini, jadi sorga itu ada nilai-nilainya. Ya. Jadi supaya keluarga itu serasa sorga, maka nilai-nilai kerajaan sorga itu dibawa ke keluarga. Jadi surga itu bukan hanya nanti, sekarang pun kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, gitu Ya. kan? Nah, tapi caranya apa? Membawa nilai-nilai kerajaan sorga dalam keluarga. Ada yang bilang gini Mas Jarod, mau rasakan surga atau neraka, menikahlah. Salah menikah, neraka. Kalau saya bilang begini, yang belum menikah, Ya. mau masuk neraka, menikahlah. Yang sudah menikah, mau masuk surga, matilah. Mati masuk surga ya. Mohon maaf saudara, ini bukan gembala jadi agak sedikit preman sedikit. Tapi bagusnya harus ada yang begini. Ya, maksudnya Harus ada yang sentil-sentil begini. maksudnya kalau sudah menikah nih, mati terhadap diri sendiri. Oh, lebih Ya kan? rohani. Ini kembali tadi kan, apa untuk surga itu pertama kan bertobat. Iya. Kedua kan pikul salib. Iya kan? Jadi orang itu kalau mau masuk surga, pertama ikut aku, bertobat, lalu pikul salib. Pikul salib itu kan mati terhadap diri sendiri. Makanya kalau sudah menikah mau merasakan surga, setelah bertobat pikul salib, mati terhadap diri sendiri. Maka matilah gitu loh ya. Jangan menuntut bahagia kata Bu Esther tadi, Ya. jangan menuntut dilayani, jangan menuntut apapun, memberi. Memberi dan mati terhadap diri sendiri gitu. Sekarang pengalaman Mas Jarod dengan Mbak Esther. Pengalaman Pengalamannya apa? bagaimana? Langsung bisa mati atas diri sendiri atau proses? Ya, kan gini. Bagaimanapun juga kita hidup ini kan ada ego. Ya kan? Wah, dan ego kita tuh besar sekali. Tapi lewat lahir baru maka ada dengan roh. Kalau Roma 8 ayat 12-13, oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi kita bisa mematikan daging itu dengan kuasa roh Tuhan. Nah, tentu itu adalah proses untuk mencapai kedewasaan rohani. Nah, justru menikah itulah yang akan membawa kita pada kedewasaan. Jadi nikah ini kayak sekolah kehidupan, di mana ego kita muncul lagi, kita ingat bahwa kita komitmen bersama-sama. Nggak boleh hanya saya pengen enak, dia harus enak juga dong. Misalnya saya pengen bercinta, lah begitu dia lagi capek, oh jangan juga. Nah itu kan mulai, oh iya berarti saya jangan, hari ini jangan karena dia hari ini capek gitu. Besoknya lebih capek lagi ternyata. Jadwalnya lebih padat lagi, oh jadi besoknya lagi. Itu kan proses mematikan daging gitu. Iya. Jadi mati terhadap diri sendiri itu adalah untuk menyangkal diri, pikul salib, mematikan perbuatan daging, tapi itu proses. Nah, seiring dengan kedewasaan, maka itu menjadi bisa. Yes. Mbak Esther sekarang, setelah bertobat pikul salib, cukup atau masih ada lagi? Karena kadang-kadang saya udah tobat, saya udah mati atas diri sendiri, saya udah pikul salib, tapi ini suami saya tidak berubah. Salibkan dia. Wah, saya senang loh, Mbak Esther udah lucu sekarang ya. Sudah mulai sanguin sedikit ya. Jadi sampai berapa lama Mbak Esther saya pikul salib untuk suami saya ini? Suami saya ini kata beliau Pilatus, Herodes, Nebukadnezar. Sampai dia berubah atau sampai Tuhan datang. Iya, bagus. Berarti mempertahankan status diri untuk terus-menerus pikul salib sampai mengampuni 70 kali 7 dan sampai Yesus datang. Tapi harus pola pikirnya dirubah bahwa ini nih privilege buat saya ya untuk membentuk juga karakter saya menjadi seperti Kristus.
gitu. Kalau punya pasangan yang nyebelin, yang kayak Herodes, kayak Pilatus, berarti kan saya diubah seperti Yesus. Wah. Nah, jadi bahagia tetap walaupun punya pasangan yang seperti itu modelnya. Kalau dia nggak berubah, saya tetap bahagia. Kalau dia berubah, oh puji Tuhan, Bonus itu ya. bonus. Iya. Mas Jarod, kita ada di penghujung program ini. Kalau ngomong sama Mas Jarod dan Mbak Esther ini nggak terasa waktu. 40 menit baru rasa 4 menit. Silakan closing statement kepada keluarga Indonesia di seluruh pelosok tanah air dan seluruh penjuru dunia. Bagaimana meninggalkan keluarga neraka menuju suasana keluarga surga. Iya, Tuhanlah yang mengajarkan dan meminta kita gitu ya, supaya kita datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan berjanji memberikan kebahagiaan. Maka saya yakin sekali bahwa keluarga dalam situasi seperti apapun juga, kalau datang kepada Tuhan, minta ampun kalau ada dosa, lalu bersedia dibentuk sama Tuhan, yang pasti Tuhan memberi kelegaan itu dengan cara apa? Dengan cara Tuhan membuat kita bisa merasakan kasih Tuhan. Waktu kita merasakan kasih Tuhan, nah kasih Tuhan itulah yang memampukan kita akan mengasihi pasangan. Dan kasih itu akan mengubah neraka menjadi seperti sorga. Karena di mana Tuhan hadir, maka sorga akan terasa. Dengan kita lahir baru, pasangan lahir baru, kita mulai membangun misbah keluarga, kita membawa nilai-nilai kerajaan sorga dalam keluarga kita, maka saya percaya itulah yang menjadikan keluarga yang walaupun tadinya seperti neraka akan menjadi seperti sorga. Wow. Sebelum kita berdoa, sobat penyembah, saya diingatkan oleh doa Yesus di Matius 6 ayat 9 dan 13. Dalam doa Bapa kami, ini diperhatikan dalam keluarga. Bapa di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surga. Jadi pastikan menguduskan nama Bapa dalam keluargamu. Pria-pria yang paling banyak salah, pria-pria, betul Pak ya? Kuduskan Tuhan dalam hidupmu. Wanita akan mengikuti dan selalu minta, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di keluarga kita seperti di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu Mas Jarod dan Mbak Esther. Mereka betul-betul menaruh hidupnya untuk keluarga bahagia Indonesia. Pelayanan hamba-Mu ini dengan buku-buku yang ditulis, dengan paket-paket YouTube yang dia kerjakan, media-media untuk keluarga bahagia, terus berkati dengan dahsyat. Berkati anak-anak, mantu, bahkan nanti akan punya cucu, bisnisnya dengan berlimpah-limpah. Kami berkati seluruh keluarga Indonesia dan seluruh pelosok dunia yang mengikuti program ini. Jangan menyerah. Apa yang diseringkan hambanya berdua ini adalah dari firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Terus naikkan doa tiap hari dan praktekkan dalam hidupmu. Kuduskanlah Bapa surgawi dalam hidupmu. Dan selalu minta, datanglah kerajaanmu di surga dalam keluargamu. Bertobat, memikul salib, setia sampai Yesus datang. Terjadi mujizat, keluarga neraka menjadi keluarga surga. Dalam berkat Bapa surgawi, berkat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Mas Jarod, Mbak Esther. Yes.